Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aisyah Cahaya Putri dengan NIM G00242205 dari kelompok A8. Di sini saya akan mengerjakan inhal anatomi blok 1.2. Jadi soalnya adalah seorang wanita merasa nyeri pada punggung. A. Jelaskan struktur anatomi vertebra cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coxial. B. Jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Jadi, anatomi vertebra itu terdiri dari 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebra, 5 lumbar vertebra, sacrum, dan coccyx. Yang pertama ada cervical vertebra. Dia ini terdiri dari 7 vertebra yang terletak di leher, yaitu C1 hingga C7. Nah, C1 ini biasanya disebut dengan tulang atlas. Vertebra ini tuh mendukung tengkorak dan memungkinkan gerakan mengangguk. Kemudian yang C2 itu merupakan tulang aksis. Dia ini memiliki proses odontoid yang menonjol ke atas dan berfungsi sebagai poros. Ini menonjol ke atas yang ini. Dan dia itu berfungsi sebagai poros bagi C1 dan memungkinkan untuk rotasi kepala. Kemudian dari C3 hingga C6 ini tuh memiliki struktur yang serupa dengan badan vertebra yang lebih besar daripada C1 dan C2. Serta dia ini memiliki prosesus spinosus yang lebih pendek dan terbelah. Kemudian yang C7 atau vertebra prominens, dia ini memiliki prosesus spinosus yang lebih panjang dan menonjol dan sering terlihat dan dapat diraba di bagian belakang leher. Nah, C7 ini tuh juga berfungsi sebagai batas antara tulang belakang servikal dan torakal. Nah, setiap vertebra servikal ini tuh dilindungi oleh disc intervertebralis dan terhubung oleh ligamen yang mendukung stabilitas dan fleksibilitas leher. Nah, selain itu tuh di sini juga ada foramen ini atau foramen intervertebra yang memungkinkan keluar masuknya saraf spinal. Oke, selanjutnya ada di thoracic vertebra. Nah, jumlahnya ini tuh ada 12, yaitu atau bisa disebut T1 sampai T12. Lokasinya itu terletak di bagian tengah kolumna vertebralis di antara vertebra cervicalis dan vertebra lumbaris. Nah, kemudian itu ada yang pertama itu korpusnya, yang ini. Nah, jadi korpusnya ini tuh memiliki bentuk silindris yang lebih besar dibandingkan vertebra cervicalis dan berfungsi untuk mendukung beban tubuh. Kemudian ada prosesus spinosus yang ini. Dia ini panjang dan mengarahnya itu ke bawah. Ini yang panjang-panjang ini. Nah, ini prosesus spinosusnya. Dia itu panjang dan mengarah ke bawah, memberikan tampilan khas pada kolumna vertebralis thoracal. Selain itu juga ada prosesus transversus yang ini sama ini. Dia ini terletak di sisi lateral dan sebagai tempat perlekatan muskulus dan ligamen serta untuk artikulasi dengan tulang rusuk. Kemudian untuk fasetnya ada faset artikulasi, ada juga faset costalis superior dan faset costalis inferior yang ini. Nah, fungsinya ini tuh untuk artikulasi dengan tulang rusuk. Selanjutnya ada juga faset costalis transversalis yang ini. Dia ini terdapat pada T1, T10, T11, dan T12 untuk artikulasi dengan tulang rusuk tertentu. Nah, untuk vertebra khususnya,
Di T1, dia ini memiliki fitur yang menyerupai vertebra cervicalis dengan faset artikular untuk tulang rusuk pertama. Kemudian selanjutnya ada T10. Dia ini punya faset costalis superior dan inferior yang berfungsi buat artikulasi dengan tulang rusuk ke-10. Sedangkan untuk T11 dan T12 ini memiliki ciri-ciri yang lebih mirip dengan vertebra lumbar dengan processus spinosus yang lebih pendek dan tebal. Nah, fungsi dari si vertebra thoracic ini tuh adalah untuk yang pertama untuk stabilitas. Jadi dia ini menyediakan dukungan struktural untuk rongga toraks, kemudian untuk proteksi dan pergerakan. Oke, selanjutnya ada di vertebra lumbar. Jadi ini terdiri dari 5 vertebra, yaitu L1 hingga L5 yang terletak di daerah lumbaris tulang belakang. Karakteristiknya yang pertama itu ada corpus vertebra. Jadi masing-masing vertebra lumbar ini memiliki badan vertebra yang besar dan robust, dirancang untuk mendukung beban tubuh. Selanjutnya ada processus spinosus yang ini. Nah, processus spinosusnya ini tuh bersifat pendek dan tebal dan biasanya tuh horizontal dan berfungsi sebagai titik perlekatan bagi muskulus di punggung. Kemudian juga ada processus transversus. Yang ini tuh ukurannya relatif panjang. Dia ini relatif panjang dan berfungsi sebagai titik perlekatan otot dan ligamen, serta berkontribusi pada stabilitas lateral. Nah, kemudian ada foramen intervertebrar. Ini tuh berbentuk segitiga dan lebih besar dibandingkan di yang cervical dan thoracal. Ini memberikan ruang bagi saraf spinal. Kemudian ada juga faset articularis yang ini. Ini tuh terletak di orientasi yang memungkinkan untuk fleksi dan ekstensi dan membatasi rotasi dengan permukaan artikular yang datar. Kemudian ada discus intervertebralis, yaitu yang ini nih, biru-biru. Jadi setiap vertebra itu nanti dihubungkan sama discus intervertebralis ini. Kemudian ada ligamen. Ligamentumnya itu di antara lain ada ligamen longitudinal anterior dan posterior serta ligamentum flavum untuk memberikan dukungan dan stabilitas pada segmen lumbalis. Oke, selanjutnya adalah sakrum. Sakrum ini tuh merupakan struktur tulang berbentuk segitiga yang terletak di bawah tulang belakang dan terdiri dari 5 vertebra yang menyatu. Biasanya disebut S1 sampai S5. Oke, jadi sakrum ini konfigurasinya tuh segitiga dengan basis. Basis itu yang ini. Ini basis. Menghadap ke kranial dan ada juga apex sacri ini dia menghadap ke caudal. Nah, untuk korpusnya sendiri vertebra sakral ini tuh menyatu membentuk tubuh sakrum dengan permukaan anterior yang lebih datar. Oke, kemudian ada juga foramina sacralis ini. Nah, jadi ini tuh terdapat foramina sacralis anterior dan posterior. Yang ini adalah anterior ya. Ini tuh berfungsi sebagai saluran untuk nervus spinal dan pembuluh darah. Ini yang foramen posteriornya. Kemudian ligamentumnya ada di antara lain ligamen sacrotuberus dan sacrospinous yang berfungsi untuk menstabilkan panggul. Selanjutnya adalah coccygeus.
Ini tuh merupakan struktur tulang kecil yang terletak di bagian distal tulang belakang dan terdiri dari 4 hingga 5 vertebra yang menyatu. Biasanya disebut dengan vertebra coccygeae. Oke, jadi konfigurasinya itu adalah segitiga terbalik. Tuh bisa dilihat. Nah, dengan apex yang menghadap ke caudal dan basis yang menghadap ke kranial. Nah, Ko1 ini tuh yang paling besar dan sering memiliki artikulasi dengan sakrum pada artikulatio sacrococcygealis. Kemudian fungsinya untuk titik perlekatan berbagai ligamenta seperti ligamentum sacrococcygeum serta muskulus-muskulus dasar panggul dan berkontribusi terhadap stabilitas panggul serta dukungan saat duduk. Kemudian kita ke soal yang selanjutnya. Jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Nah, jadi di regiodorsum itu tuh terdiri dari beberapa kelompok muskuli yang memiliki fungsi utama dalam gerakan, stabilitas, dan postur. Jadi yang pertama adalah otot dorsal superficialis atau yang di permukaan punggung. Nah, di permukaan punggung itu ada musculus trapezius. Musculus trapezius ini tuh fungsinya untuk mengangkat, menurunkan, dan memutar skapula. Kemudian ada musculus latissimus dorsi. Ini tuh fungsinya untuk menggerakkan lengan ke belakang, menarik ke bawah, dan berputar ke dalam. Kemudian ada musculus rhomboidus mayor dan minor. Fungsinya untuk menarik skapula ke medial dan ke atas. Nah, kita masuk ke yang dorsal dalam, jadi yang lebih dalam. Ada musculus erector spinae. Ini tuh untuk menjaga postur tubuh dan memungkinkan ekstensi serta lateral flexion pada tulang belakang. Kemudian ada musculus semispinalis untuk ekstensi dan rotasi vertebra ke arah berlawanan. Ada juga musculus multifidus untuk stabilitas dan rotasi tulang belakang. Kemudian ada musculus rotators untuk rotasi vertebra dan stabilitas. Nah, yang ketiga, kita masuk ke kategori musculus penunjang atau otot penstabil. Nah, yang pertama ada musculus serratus posterior superior. Fungsinya untuk membantu dalam inspirasi dengan mengangkat tulang rusuk. Kemudian ada juga musculus serratus posterior inferior untuk menarik tulang rusuk ke bawah dan membantu dalam ekspirasi. Jadi kesimpulannya, muskuli di regiodorsum ini tuh memiliki peran penting dalam pergerakan dan stabilisasi tubuh. Mereka ini bekerja sama untuk memungkinkan berbagai gerakan seperti ekstensi, rotasi, dan fleksibilitas, serta untuk mendukung postur tubuh yang baik. Muskuli ini juga berkontribusi pada fungsi pernapasan melalui gerakan tulang rusuk. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih.